Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwa fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Kifayatul Akhyar, di mana kita sudah sampai di permasalahan salatul Id, salat al-Idain, salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam awwalu 'idin sallahu al-fitru fis sanati tsaniyati minal hijrah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah awal dari Id yang beliau salat akannya itu adalah al-fitr, salat Idul Fitr pada tahun kedua daripada Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Rasul hijrah. Yang pas awal wajib puasa tuh ya? Iya. Nah itu loh Pak. Berarti awal Ramadan kan? Wa fiha furidat zakatul fitr. Nah, dan pada tahun kedua Hijriah itu juga difardukan zakat fitrah. Bersamaan tadi ya? Bertepatan deh Pak. Pertama wajib tadi ya? Dia bertepatan. Qalahu al-Mawardi, telah mengatakan akannya yang disebutkan tentang kefarduan zakat fitrah, kemudian sholat Idul Fitr pada tahun kedua, itu dikatakan oleh al-Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Thumma salatu sunnatun. Kemudian salat Idul Fitri itu atau salat Id itu sunnatun, sunnah. Kenapa sunnah? Liqaulil a'rabi, berdasarkan ucapan al-a'rabi, seorang Arab yang berasal dari wilayah pedalaman. Arabi ini mengatakan, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban atasku selain daripada salat 5 waktu sehari semalam. Jadi beliau mengatakan hal alayya ghairuha, ay ghairus salawatil khamsi, selain salat yang 5 itu. Maka Nabi mengatakan la illa an tatawwa, tidak ada kecuali sholat sunat. Kecuali kamu mengerjakan sholat sunat, kecuali sholat sunat yang dikerjakan oleh A'rabi tersebut. Wa huwa fi sahihain. Jadi hadis itu terdapat dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa hadza ma nassa alaihi Syafi'i, dan ini perkara sunnahnya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah yang telah menaskan atasnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i salat Id itu sunnah. Kalau tak salat tidak berdosa, kan itu. Wa qila, dan dikatakan, qila berarti menunjukkan lemah pendapatnya. In annaha fardu kifayatin, bahwasanya salat Id itu adalah fardu kifayah. Berarti kalau tidak dikerjakan sama sekali semuanya berdosa. Tapi lafaznya lafaz tamrid ya, lemah. Qila
Li'annaha min sya'airil Islam. Kenapa dia fardu kifayah? Karena sholat id itu termasuk dari syiar-syiar Islam. Nah gitu. Fatarukuha tahawunun fid din. Jadi meninggalkannya itu perbuatan menyepelekan dalam masalah agama, menyepelekan agama. Jadi kalau ada orang tak perlu kita sholat id di kampung ini, itu menyepelekan agama. Sehingga ada yang berpendapat dia itu syiar Islam yang sifatnya fardu kifayah. Wa tushra'u jama'atan bil ijma', disyariatkan secara berjamaah dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat sholat id ini hukum asalnya dilakukan berjamaah. Sepakat, tidak ada yang berbeda. Wal madhabu, dan pendapat madhab yang kuat, annaha tushra'u lil munfaridi wal musafiri wal abdi wal mar'ati. Salat id itu disyariatkan untuk orang yang bersendirian, musafir, hamba sahaya, wal mar'ati, dan wanita. Nah, jadi setiap orang disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Walaupun musafir ya. Walau musafir. Li'annaha nafilatun, karena dia itu sholat sunnah. Fa ashbahatil istisqa'a wal kusufa, sehingga dia menyerupai sholat istisqa dan sholat gerhana. Naam. Nah, tapi di sini ada penjelasan. Benar, yukrahu lisyabbatil jamilah, dimakruhkan gadis yang cantik, wadhawatil hay'ah, dan wanita yang punya kedudukan al-hudur. Tapi kalau dia gadisnya cantik, wanita yang punya kedudukan di masyarakat, itu makruh sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau bupati, nah itu tadi Pak. Makruh. Kenapa jadi jadi sorotan, nah gitu. Wa yustahabbu lil ajuzi al hudur, disunahkan bagi orang wanita yang sudah tua untuk hadir. Nah, ya sudah tua sunnah hadir. Fi thiyabi badilatiha, memakai baju biasa sehari-harinya. Enggak usah pakai baju molek gitu kan, baju biasa saja. Bila tibin, tanpa memakai minyak wangi. Nah, ini kata Imam Al-Hisni. Qultu, bahkan Imam Al-Hisni mengatakan, yambaghi al-qat'u fi zamanina bitahrimi khuruj syabbat wa dhawatil hayat li kathratil fasad. Seyogyanya menetapkan, memastikan pada zaman kita, zaman beliau itu, keharaman keluarnya gadis-gadis dan wanita-wanita yang punya kedudukan karena besarnya kerusakan. Jadi kalau Imam Al-Hisni ini malah ingin memfatwakan gadis dan wanita yang punya nama itu untuk keluar sholat id haram. Ini beliau Imam Al-Hisni, haram gitu. Wa hadits Ummi Atiyah, dan hadis Ummi Atiyah, ada hadis Ummi Atiyah itu wa indalla 'alal khuruj, sekalipun hadis itu menunjukkan 'alal khuruj, bolehnya wanita keluar untuk salat Id, menghadiri salat Id, illa annal ma'na alladhi kana fi khairil qurun qad zala. Hanya saja bahwasanya al-makna, pengertian ya, pengertian di mana pada waktu itu di zaman Rasul itu ada proses namanya muhafadzah 'alan nisa wa siyanatuha, itu wanita memang dijaga di zaman itu. Alladzi kana fi khairil qurun, yang itu terjadi pada sebaik-baik qurun, qad zala, sudah hilang.
Dulu kenapa Nabi membolehkan? Nah, jadi kenapa Rasul menyuruh keluar? Jadi hadis itu waktu itu ada satu pengertian tentang bagaimana umat memandang atau membela wanita pada zaman terbaik itu. Tetapi kata beliau itu sudah hilang makna itu. Wal makna, dan makna kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita semuanya keluar untuk sholat Id. Nah, jadi kan tadi wa in dalla 'ala al-khuruji illa anna al-ma'na alladhi kana fi khairil quruni qad zala. Sekalipun hadis itu menunjukkan atas bolehnya keluar, hanya saja bahwasanya pengertian yang ada pada sebaik-baik kurun itu telah hilang. Ternyata dijelaskan di sini. Apa pengertian itu? Wal ma'na annahu kana fil muslimina qillatun. Itu dia. Jadi pengertiannya itu bahwasanya keadaan bahwasanya adalah pada kaum muslimin itu apa? Jumlah yang sedikit. Jadi pada waktu itu ternyata kaum muslimin jumlahnya sedikit. Tak banyak. Fa'adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna fil khuruj. Jadi Rasul itu mengizinkan mereka tuh keluar, para wanita itu keluar. Itu untuk apa? Liyahsula bihinnal kathra, supaya banyak. Supaya tercapai dengan keluarnya mereka jumlah yang banyak. Nah, jadi di masa Rasul umat Islam belum banyak, kata Syekh Al-Hisni. Kalau perempuan ikut ke situ, akhirnya banyak jumlahnya. Nah, itu jumlah yang ketika itu masih sedikit, di zaman Syekh Al-Hisni itu sudah banyak. Jadi tak perlu lagi mereka ikut. Nah, kata beliau, tidak perlu lagi perempuan ikut, gitu. Walihada adzina lil huyyadhi ma'a anna as-salata mafqudatun fi haqqihinna. Oleh karena itu Rasul mengizinkan bagi wanita-wanita haid bersamaan bahwasanya sholat itu, kewajiban sholat atau bolehnya sholat atau sahnya sholat itu mafqudah, tidak ada pada hak mereka ketika haid, gitu kan, hilang. Tapi Nabi juga menyuruh mereka hadir ke tempat sholat. Kenapa? Supaya banyak umat Islam itu nampak, gitu. Wa ta'liluhu bi syuhudihinnal khaira wa da'watil muslimin la yunafi ma qulna. Dan ta'lilan, pemberian alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarnya wanita ke tempat sholat itu agar mereka menyaksikan al-khair, kebaikan, dan seruan dari umat Islam tidak menafikan apa yang sudah kami sebutkan tentang memastikan diharamkannya gadis-gadis dan wanita-wanita punya nama untuk keluar sholat Id. Tetap kalau zaman ini, kata beliau, harus dilarang menurut Imam Al-Hisni. Wa aydan, dan juga fakana zaman, adalah zaman itu zaman amnin, zaman aman. Zaman Rasul itu zaman aman. Fakunna la yubdina zinatahun, para wanita itu tidak menampakkan perhiasan mereka. Wa yaghdudna min absarihin, dan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kalau sekarang kan selfie, ya kan? Nah, tahap update status, ini kan. Wa kadzar rijal, demikian juga para lelaki di zaman itu. Yaghudduna min absarihim, mereka menundukkan mata-mata mereka. Wa amma zamanuna, adapun zaman kita, kata Syekh Al-Hisni, fa khurujuhunna li ajli ibda'i zinatihin. Bahkan keluar itu untuk menunjukkan perhiasan. Gitu. Kalau zaman beliau tuh, kata beliau, wala yaghdudna absarahun, dan tidak menundukkan pandangan mereka. Kalau zaman beliau itu di abad 9 Hijriah, sekarang abad 14. Jadi cemana itu? Apanya kan perkembangannya, gitu. Abad 9 saya sudah seperti ini beliau ngomong, gitu. Nah,
Jadi wa mafasadu khurujihinna muhaqqaqah. Mafsadat keluarnya mereka itu terbukti. Jadi bukan isapan jempol saja, memang terbukti gitu. Sekarang ini kata beliau, waqad sahha. Nah, ini kalau Siti Aisyah masih abad pertama Hijriah. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha, telah sah riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa la mana'ahunnal masajid kama muni'at nisa'u bani Israil. Kalau Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh para wanita, ini di zaman beliau, ini zaman Siti Aisyah, berarti kan abad 1 Hijriah masih itu. Kalau kata Siti Aisyah, Rasul itu melihat apa yang dilakukan wanita-wanita sekarang ini, maka beliau akan melarang mereka pergi ke masjid-masjid sebagaimana wanita Bani Israel dilarang. Itu dia. Fahadhihi fatwa ummil mu'minina fi khairil qurun. Ini fatwa ummul mu'minin di sebaik-baik kurun. Nah, bukan kaleng-kaleng kan itu kan. Gitu. Di sebaik-baik kurun. Fakaifa bizamanina hadzal fasid. Fakaifa bizamanina hadzal fasid. Bagaimana pada zaman kita al-fasid, ya, kerusakan ini. Nah, gitu. Kalau di zaman Rasul, di zaman Ummul Mukminin seperti itu, bagaimana dengan zaman kita, gitu. Fakaifa hadzal fasid bizamanina, bagaimana dengan ini kerusakan pada zaman kita. Bagaimana kerusakan ini pada zaman kita. Lebih parah itu kan. Wa qad qala biman'in nisa'i minal khuruji ilal masajid khalqun ghairu Aisyah. Bahkan yang melarang wanita tuh ke masjid bukan hanya Aisyah. Banyak dari kalangan para ulama dan sahabat, bahkan tabi'in. Khalqun ghairu Aisyah. Banyak selain dari Aisyah. Minhum Urwah bin Zubair. Nah, di antaranya Urwah bin Zubair wal Qasim. Qasim ini salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di zaman itu. Wa Yahya al-Ansari wa Malikun, Imam Malik, wa Abu Hanifah marratan, sesekali Imam Abu Hanifah melarang, wa marratan ajazahu, sesekali membolehkan. Jadi artinya ulama itu banyak yang melarang wanita untuk pergi ke masjid karena mudaratnya itu. Wa kadza mana'ahu Abu Yusuf, demikian juga Imam Abu Yusuf melarang wanita keluar untuk pergi ke masjid. Abu Yusuf yang murid Imam Abu Hanifah. ya? Muridnya. Wa hadza fi dzalika zaman, dan ini pada zaman itu dilarang, di zaman mereka itu dilarang. Nah, bagaimana dengan sekarang? Wa amma fi zamanina hadza, adapun pada zaman kita ini, kata Syekh Al-Hisni, fala yatawaqqafu ahadun minal muslimina fi man'ihinna illa ghabiyun. Tidaklah cocok. Tidak cocok kan itu kan? Tidaklah berhenti seseorang dari umat Islam pada mencegah mereka. Maksudnya kalau ada orang Islam yang tidak mau mencegah mereka, tidak fala yatawaqqaf, tidak cuek. Tidak ada yang, kalau ada orang cuek gitu maksudnya. Kalau ada orang yang cuek sehingga membiarkan wanita pergi ke masjid, fala yatawaqqaf, tidaklah cuek. Siapa? Ahadun, seseorang. Minal muslimin, dari orang muslim, fi man'ihinna, dalam mencegah wanita pergi ke masjid. Yang cuek itu illa ghabiyun, kecuali orang yang bodoh. Ghabiyun itu di atas jahil itu. Apa di atas jahil apa? Longor. Longor. Itu dia. Jadi Imam Al-Hisni ini keras ya. Kalau ada orang yang membiarkan di zaman ini, kata beliau, wanita pergi ke masjid, yang membiarkan itu bodoh.
Nah, itulah. Qalilul bida'ah, sedikit ilmu. Fi ma'rifati asrari syariah, pada mengetahui rahasia-rahasia syariah. Qad tamassak bidhahiri dalilin, benar-benar dia telah berpegang dengan zahir dalil, humila ala zahirihi, yang dibawa atas zahirnya. Jadi zahirnya itu hanya dipahami dengan zahirnya saja. Ada hadis yang membolehkan wanita ke masjid, zahirnya itu membolehkan dibawa kepada pengertian zahir, kata beliau. Duna fahmi ma'nahu ma'a ihmalihi fahma Aisyah, tanpa memahami maknanya bersamaan dengan mengabaikan seseorang tadi akan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa di dalam memahami hadis Nabi itu kita tidak menggunakan pemahaman sahabat? Nah, di antaranya pemahaman Siti Aisyah. Nah, gitu. Kalau Rasul membolehkan wanita ke masjid pada zaman beliau hidup, lalu setelah Rasul meninggal, Aisyah mengatakan kalau Nabi itu melihat apa yang diada-adakan wanita zaman Aisyah itu, maka Rasul pasti melarang mereka ke masjid. Kenapa itu nggak dipahami gitu? Nah, gitu. Kenapa kok hadis itu saja yang dipahami? Pemahaman Aisyah dan sahabat-sahabat lain tidak digunakan. Nah, gitu. Wa man naha nahwaha, dan pemahaman, melalaikan pemahaman orang yang mengikuti jejak dari pemahaman Aisyah. Wa ma'a ihmalil ayat ad-dalati ala tahrimi izhari zinah, dan mengabaikan ayat-ayat yang menunjukkan haramnya menampakkan perhiasan. Wa ala wujubi ghaddil basar, dan ayat yang memerintahkan wajibnya menundukkan pandangan. Nah, jadi kata Imam Al-Hisni, fas-shawab, yang benar, al-jazmu bitahrimi, memastikan kepastian dengan haramnya. Nah, ini menurut beliau haram. Wal fatwa bihi, dan berfatwa dengan keharaman tersebut. Wallahu a'lam.